Jumpa lagi di kegiatan Kelor CSOCIG spesial Sulawesi Tenggara webinar edisi spesial ke-9 dengan judul Wakelet Satu Jendela untuk Semua yang akan dibawakan oleh Bunda Irma Nurul Fatimah dari SMP Lazuardi Alfara GIS ya, CIS ya, ya Bunda, CIS ya. GIS. Oh, GIS, maaf ya. GIS dan Bunda Mariati Hulalata dari SMP Lazuardi gitu ya, yang akan dipandu oleh host cantik kita Bunda Sukma Alia dari PTP Ahli Muda LPMP Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mengefisienkan waktu, silakan Bunda Sukma untuk memandu jalannya acara ini. Terima kasih Ibu Teh Umi Tirangestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat, pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2020, kita bertemu kembali di Room Kelor CSOC Sulawesi Tengah, yang mana pada hari ini kita akan mempelajari bersama tentang Wakelet Satu Jendela untuk Semua. Mana pemerintah adalah Ibu Cantik, itu yang pertama, yang mana beliau adalah sehari-hari bertugas di SMP Lazuardi Al-Falah Global School di Depok, dan juga beliau sebagai Wakelet Community Ambassador, sebagai Google Educator Group di Depok, dan beliau juga sebagai penulis buku, sudah banyak buku-buku beliau yang terbit. Dan Ibu Mariati Hulalata, beliau juga adalah sebagai guru di SMP Lazuardi Global Compassionate School di Depok juga, rupanya bertetangga ya Ibu Mariati dengan Ibu Irma. Betul. Beliau juga adalah sebagai Google Educator Group di Depok, sebagai salah seorang dari komunitas guru belajar di Depok dan penulis buku juga sama dengan Ibu Irma Nurul Fatimah. Bapak Ibu guru hebat, hari ini kita akan belajar bersama mengenai Wakelet Satu Jendela untuk Semua. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita mengenai Wakelet yang selama ini mungkin belum sempat kita pelajari secara menyeluruh. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu berdua untuk memaparkan materinya. Silakan Bu Irma dan Ibu Mariati. Ya, terima kasih Bu Sukma. Terima kasih. Terima kasih juga semua. Ya, teman-teman yang sudah mengundang. Mungkin saya membuka dengan perkenalan dulu ya. Nama saya Irma Nurul Fatimah bersama rekan saya Ibu Mariati Hulalata. Alhamdulillah kita bisa di sini untuk berbagi ya. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Kedengaran, Bu. Saya ingin memberikan kesempatan ini di awal kepada Bu Mary sebetulnya, karena Bu Mary yang mengajarkan saya pertama kali Wakelet ini. Jadi ternyata begitu saya sudah coba agak ketagihan karena saya hobinya memang browsing. Terus saya menemukan banyak keuntungan, dan ternyata keuntungan yang baru-baru ini saya temukan adalah Wakelet itu cukup bisa di lingkungan yang memang kita hanya bisa mengakses HP saja. Itu bisa digunakan, sehingga buat teman-teman mungkin di daerah di mana mungkin device terbatas ya, mungkin laptop tidak mendukung dan lain sebagainya, ini sangat mungkin dilakukan, sehingga saya semangat nih, oh ini bisa nih dilakukan teman-teman mungkin di Sumatera atau mungkin di daerah lain yang secara sinyal agak susah gitu ya. Jadi saya kasih kesempatan pertama ke Bu Mary, silakan Bu Mary bisa menjelaskan. Ya. Thank you Bu Irma, terima kasih Bu Sukma, Umi ya tadi, Bu Umi ya Bu Irma ya. Bu Umi, ya, betul. Pilar Ya, terima kasih ya. udah pernah dengar sebagai peserta VCT, udah sering dengar dulu ya Bu Umi. Oke.
Ya, dan untuk rekan-rekan Bapak Ibu guru, salam kenal di jauh juga ya Sulawesi Tengah. Apa namanya? Senang sekali ada di sini ya Bu Irma. Yang ngajak sedikit perkenalan juga gitu. Yang ngajak sebenarnya Bu Irma ngajak saya juga jujur kemarin tuh kayak apa ya bahasanya, mau ngapain takutnya belum ahli banget karena yang awalnya itu saya jelasin sedikit ya Bu ya. Saya pakai Wakelet itu awalnya cuma buat nyimpan link aja. Jadi saya juga dapat dari teman, kemudian lalu Bu Irma nih ada Wakelet gitu buat apa namanya buat nyimpen link. Gak taunya yang explore malah Bu Irma. Kalau saya jujur nggak explore banget gitu. Jadi hanya di level user. Waktu itu saya hanya levelnya user aja. Bu Irma yang ternyata bahkan sudah jadi Wakelet ambassador. Jadi keren banget lah pokoknya Bu Irma ini panutan lah kalau buat saya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu itu kalau saya pribadi jelasin bukan karena saya ahlinya ya, tapi saya pakai ini saya merasa dimudahkan sehingga saya pingin berbagi dan ternyata Bu Irma tuh bilang begini ke saya waktu itu, Bu Mary, kayaknya ini bisa jadi solusi deh buat teman-teman yang kemarin punya problem dengan yang namanya penugasan anak-anak, membagikan materi, karena segampang-gampangnya Google Classroom, saya aja di Depok, itu ada aja anak-anak yang WhatsApp saya bilang, Miss, boleh nggak tugasnya di WA aja? Karena Google Classroom-nya berat dibuka dan segala macam. Itu kendalanya begitu kan. Google Classroom tuh bagus, saya juga pakai gitu. Jadi, nah tapi untuk beberapa, apalagi daerah-daerah yang tadi internetnya belum terjangkau semua, masih susah untuk buka aplikasi. Nggak perlu download app, indah banget pokoknya. Jadi lempar saja link, kemudian kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak punya penugasan yang ada di handphonenya atau dia foto isi PR-nya, misalnya LKS begitu, tinggal foto kirim, upload dari link yang kita berikan. Jadi nggak perlu kemudahan yang membuka bagikan ke teman-teman daerah. Oke deh, saya mah oke aja kalau niatnya mau ngebantu gitu ya. Jadi di sini bukan saya ahlinya ya Bapak Ibu, ada kemungkinan saya nggak tahu, nanti kita akan cari tahu sama-sama. Oke baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Irma mungkin boleh di sebelah apa namanya slide berikutnya. Ke slide kedua Bu Irma. Ya. Nah, Wakelet ini gratis ya, gratis dan halo, kedengeran nggak Bu suara saya? Tadi sempat ini ya? Kedengaran Bu. Oh, kedengeran, alhamdulillah. Saya sempat ini sedikit, tapi udah ya, oke. Nah, Wakelet ini saya berikan di awal, jadi dia gratis untuk anak-anak bisa untuk nyimpen link. Jadi kalau misalkan saya kemarin saya kebetulan kalau di sekolah saya ke anak-anak tidak pakai Wakelet tapi pakai Google Classroom karena beberapa murid tidak banyak murid yang punya kendala. Tapi saya juga kebetulan ngajar di akademi D3 yang anaknya tersebar di Indonesia karena lagi corona begini kan rata-rata tidak ke kampus ya. Jadi ada yang di Sumba, ada yang di daerah mana Sumatera, di Padang, ternyata susah. Kemudian ketika banget menyimpan, kemudian di sini ada mengorganisasi hasil kerja, mempresentasikan melalui Wakelet, itu mereka merasa lebih terbantu gitu ya. Jadi ini platform gratis yang bisa buat semuanya. Baik Bu Irma, selanjutnya. Nah, ini akan kita jelaskan dalam 3 step saja, tiga langkah ya. Jadi sangat gampang. Oke Bu, boleh lanjut. Oke, nah jadi Wakelet yang pertama itu simpan, artinya konten apa saja yang didapat anak-anak dari web atau bisa berupa artikel PDF atau video atau blog atau bahkan Twitter, podcast, itu mereka bisa simpan linknya
atau datanya di Wakelet. Jadi misalnya Bapak Ibu anak-anak, saya biasanya minta anak-anak untuk ngumpulin video YouTube karena saya ngajar bahasa Inggris. Coba cari video YouTube yang temanya ini, kemudian mereka saling memasukkan link-link YouTube itu di Wakelet yang sudah saya berikan linknya gitu. Jadi mereka menyimpan sehingga mereka bisa ngelihat punya temennya dan temennya bisa lihat punya yang lain. Jadi saling berkolaborasi begitu ya, saling berbagi video kurang lebih gitu. Kalau saya kan video, tapi pada dasarnya semua konten web itu bisa. Kalau di bookmark aja nanti ada nanti Bu Irma akan showcase Wakelet-nya itu ada bookmark. Jadi hanya kita bisa menyimpan link-link atau sumber-sumber belajar yang tersebar kan. Kalau di WhatsApp itu kita bintangi ya. Nah, kalau udah dibintangi kadang-kadang kehapus, ketumpuk. Apalagi WhatsApp itu kelemahannya dia memberatkan handphone ya. Jadi saya tuh kadang-kadang suka saya via WhatsApp bukan karena apa-apa, WhatsApp itu gampang kehapusnya. Jadi kalau udah ke-delete bye-bye gitu ya. Jadi makanya ini ketika sudah ada Wakelet mendingan bagikan saja link Wakelet-nya. Ada di dalam situ selamanya, asik selamanya. Ya maksudnya dalam waktu yang jangka panjang gitu. Tidak Bu Irma. Oke. Jadi di sana nanti ada book si ini si B memfotokan pohon apa gitu, itu seperti galeri dan itu tidak download app. Itu yang saya sangat sederhana. Oke. Dan bisa ada keterangannya gitu ya, kayak ini tadi ada penjelasan ini misalkan pohon beringin adalah gini itu bisa tetap kelihatan di Wakelet-nya. Baik Bu Irma, boleh dilanjut. Oke, nah yang terakhir nih sangat menarik. Jadi selain gurunya, kalau tadi saya udah bocorin bisa kolaborasi ya. Tapi selain dari saya bisa memberikan sederet materi via link Wakelet, bisa juga kita mengajak anak-anak kolaborasi atau guru lain juga bisa di situ. Jadi siapapun kita bisa membagikan koleksi kita sehingga misalnya komunitas guru di Sulawesi Tengah misalkan pasti ada teman-teman suka nge-share link pendidikan ya, kumpulin aja dalam Wakelet. Nanti tinggal dibagikan. Kalau ada anggota baru, tinggal dibagikan, mereka sudah bisa melihat semua link yang pernah disimpan dulunya gitu. Dan dalam display yang menarik. Selain itu bisa kolaborasi. Jadi kayak tadi saya jelasin tentang materi pelajaran IPA misalnya. Kalau bahasa Inggris biasanya video YouTube ya. Untuk membantu anak-anak speaking itu kan dari nonton. Nah, bisa, coba cari video yang temanya ini di YouTube. Nah, jadi anak-anak saling berkolaborasi di situ. Lalu, sekarang tonton ya YouTube yang sudah diberikan linknya dari teman-teman. Atau bisa juga mereka bikin video lalu masukin situ, kemudian saling nonton video teman-temannya dan memberikan feedback. Misalnya video ini bagus, video yang ini kurangnya di sini misalnya begitu. Jadi bisa saling berkolaborasi dan berbagi dan platformnya Google Drive bisa, OneDrive dari Microsoft bisa, kemudian bisa juga dari
Google Classroom, bisa dari Twitter. Kalau Twitter kan juga ada akun-akun pendidikan. Nah, itu bisa juga kalau kita mau apa namanya mensematkan akun-akun pendidikan atau materi-materi pembelajaran. Biasanya di Twitter ada tuh yang lagi ngomongin sejarah atau bahkan agama ya, di sana juga ada akun-akun Islam misalnya gitu. Nanti kita bisa sematkan gitu. Jadi beragam. Ini yang seru ya, yang menarik dari Wakelet. Jadi dia nggak berdiri sendiri gitu. Jadi dia semacam jembatan kalau saya. Ya itu jendela tadi itu ya. Gitu. Nah ini ada terintegrasi dengan aplikasi favorit kita semua. Jadi bisa YouTube, Google juga, apalagi Google Classroom kalau sudah pakai Google Classroom, Sway. Mungkin ada yang pernah dengar presentasi, bisa Facebook juga bisa ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya apa namanya sumber-sumber belajar dari Facebook gitu, bisa juga kita masukkan. Sekarang pokoknya semua terintegritas lah ya satu sama lain. Begitu. Oke, itu kayaknya ya Bu ya. Nah, selanjutnya nanti akan Bu Irma yang akan bahas yang ada di dalam Wakelet-nya. Silakan Bu Irma. Halo Bu Irma. Wah Bu Irma ini nggak apa-apa, boleh nanti. Oke, saya cover dikit ya. Tadi sudah bisa Bu? Ya, terdengar Bu? Benar, cuma gambarnya hilang. Ya. Ya. Ini sudah berganti. Mungkin agak lebih ringan ya? Ya, biasanya begitu. Video. Ya, sudah. Oh, baik. Videonya, Ya, betul. video Bisa. saya hilangkan biar Ya. nanti kan enakan lihat ini ya. Iya, oke. Betul. Nah, sw.com, saya kopikan ya di chat ya. Oke, di sini tuh satu langkah gampang sekali. Misalnya kita mau nambah koleksi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Udah mulai terlihat ya gambar-gambarnya? Nah, ini sebetulnya materi tertentu ya di dalam. Oke, saya tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini, saya punya tutorial misalnya mau Jun, terus saya gabung dengan ada tentang tutorial SketchUp. Habis itu saya menemukan materi tentang Islamic Art. Apa sih yang namanya empasis dan kontras dalam desain?
Ini saya tinggal masukkan ke sini. Dulu di saya yang saya share sama siswa. Nah, kalau saya ke home cukup simple, kita tinggal klik tanda hijau ini. Jadi setelah kita buat akun di Wakelet, kita bisa create. Kita klik tanda hijau. Nah, default dia akan menunjukkan kalau ini private, tapi private berarti hanya kita sendiri yang melihat. Kalau unlisted hanya orang-orang yang diberikan link. Yang Bisa diberikan menambahkan link ya, Bu, image. Ya, yang diberikan link. Kalau unlisted. Kalau public, semua orang bisa melihat. Semua orang yang terdaftar di Wakelet bisa melihat koleksi ini. Gitu, dan mereka bisa saja mengkopinya kalau misalnya kita berikan izin. Ya, nanti saya kasih tahu contohnya. Ini misalnya saya buat katakanlah tentang social emotional learning ya, SEL gitu ya. Nah, saya mau nambahkan link atau saya menemukan link bagus, kita tinggal klik tanda plus hijau ini. Nah, di sini sudah ada bisa paste URL, bisa add text, bisa YouTube, Twitter, bookmark, image, upload PDF, Google Drive, OneDrive, sama video. Ini yang paling saya suka ada dari Flipgrid, bisa kita masukkan ke sini. Ya, jadi ada banyak sekali jenis yang bisa kita masukkan ke sini. Ini salah satu kelebihannya Wakelet dibanding yang lain. Kalau kita sudah punya YouTube playlist yang kita bisa masukkan kan hanya video. Ya, kalau kita punya Pinterest yang kita hanya masukkan itu hanya website. Tapi kayak akun Twitter nggak bisa, atau PDF juga nggak bisa. Gitu. Jadinya kalau kita punya nih, misalnya saya buka, wait, saya buka dulu sosial emotional. Ini saya kasih contoh ya. Ini sosial. Ini. Atau mau link apa aja nih? Saya ada banyak nih, Bu. Mau? Boleh, boleh. Bentar, ini responsif classroom bisa. Irma mau link? Misalnya. Ini aku ada nih, Edutopia nih. Bentar, tak copy ya. Tentang sel. Boleh, Coba. boleh. Nah, itu. Wait. Kok ke host? Bener ya? Aku salah. Maaf, punten. Lupa. All attendees. Kita paste URL. Nah, itu ada link, Bu, kalau mau tambahkan. Oke, lagi loading dikit ya, Bu. Iya, Nah, okay. itu tadi udah berhasil. Nah, ini jadi begini, kita masukkan link nih di sini. Katakanlah mau nambahkan teks link tentang emotional learning, gitu ya. Udah, cuma begitu saja kita masukkan, jadi ini ya, teks. Kok bentar. Ini kayaknya ini yang bikin berat. Oke.
tambahkan image deh. Saya mau ambil dari library misalnya. Nah, dia terkoneksi dengan Unsplash. Unsplash itu kayak free image yang ada di sini. Teman-teman bisa cari apapun yang kaitannya dengan materi itu. Misalnya, setelah saya memasukkan ini, nanti dia gambarnya akan masuk di sini. Nah, teman-teman, insya Allah sih kalau misalnya teman-teman coba di HP ini nggak berat ya. Kayaknya beratnya itu karena sambil buka Webex juga ya. Jadi agak beratnya di situ. Cuma biasanya dia sama sekali nggak berat sih. Nah ini misalnya ini gambar masuk. Nah di sini di layoutnya bawah atau mau mood board seperti ini, atau mau grid view. Gini, jadi tampilannya juga bisa menarik nanti kalau ada gambarnya di sini, dia akan muncul. Gitu. Kalau Twitter juga bisa nanti dia dibuka di sini kalau misalnya kita ada yang bagus dari Twitter ya. Ini salah satu rahasia, teman-teman, bukan rahasia lagi sih. Kalau di Twitter itu sangat banyak educator yang posting artikel pendidikan. Jadi di sana itu lebih populer Twitter dibandingkan Facebook atau Instagram buat pendidik ya. Template apapun tuh go ke Twitter, Instagram atau ke Facebook. Jadi banyak sekali dari Twitter. Nah, Kalau ya, gimana Bu? ya ada hashtagnya @tag. Ya, @ed Kalau TETH. ini Gitu. kalau Bu Mary kayak putus-putus saya apa Bu Mary ya? Yang putus-putus, maaf. Link saya atau nggak tahu deh. Aku sih Kedengaran, gimana Bu? Ya. Semua Ya, putus-putus aman. nggak Bu? Aman ya? Oke, Enggak, oke. Iya, iya. oh aman. Oke. Nah, di sini nih kita bisa invite yang Bu Mary tadi bilang dari link itu invite kontributor. Jadi kita kasih link Wakelet ini aja, terus teman-teman nanti bisa anak-anak bisa masuk lewat link ini saja, terus menyimpan. Kita coba ya Bu. Udah sesimpel itu. Kalau mereka 13 tahun ke bawah. Iya, kita bisa. Kalau oke, saya udah buatkannya. Wait. Oke, saya udah buatkan. Ini. Nah, teman-teman ke sini. Nanti teman-teman tinggal edit collection ya. Iya. Klik edit collection, kemudian tambahkan dengan tanda hijau. Ayo kita Saya chat to everyone. Yes, kita coba ya. Sudah. Ayo Bapak Ibu kita coba dibuka linknya, lalu silakan masukkan link apa yang kita punya, link pendidikan kali ya. Kalau saya biasanya pakainya Editopia atau PBL, tapi teman-teman boleh apa aja dari Kemendikbud atau dari situs apapun, kita coba ya. Ya. Bisa langsung dari HP ya Bu ya? Bisa banget Bu, bisa. Tapi bisa nih, tambah. Tapi Ibu punya link dulu ya. Jadi misal link apa saja bisa. Atau YouTube bisa juga ya Bu. Kalau punya video YouTube tentang pendidikan, ya, link ada di YouTube maksudnya. Bisa. Apapun bisa. Ini aku sedang buka. Kayaknya yang bikin berat Webex-nya. Nggak apa-apa, bismillah. Iya benar. Kita ya. Kalau di situnya nggak, mungkin karena ya nanti ini iya, biasa. Nah, bisa digunakan. Kaitan sama apa? Udah rame Bu Irma. Atau mungkin komunitas lain itu bisa kita masuk. Udah rame. Wow, aku udah taruh. Kita Udah rame Bu.
Ada Pak Kennedy Lutfi. Sudah masukin, ada Pak Kennedy Lutfi. Ada Bu Marlina, Bu Irma. Bu Marlina. Gampang nggak Pak Kennedy? Panggilnya apa ya saya? Gimana Pak? Gampang nggak Pak masukinnya? Udah ada Pak Kennedy. Halo Bu Irma? Ini Bu Irma hilang apa hilang nih? Assalamualaikum Bu Sukma. Ya, ya Bu. Saya masih terdengar ya. Kelihatan Dengan Bu ini. Mary. Harus sign up aplikasinya ya? Kan ada Pak Kennedy. Sign up-nya emailnya saja, kan ada pilihan email yang sudah terdaftar di handphone. Dengan email aja Pak. Nah, ini udah banyak nih. Jadi kan kalau ini di handphone. ada juga continue with Google. Bisa ada? Iya betul, continue with Google, betul sekali. Dengan Google boleh kalau Continue with Google boleh. Kan sudah ada Langsung masuk. email kita di handphone ya. Semua Android kan harus ada email. Iya nih Pak Kennedy udah ada. Halo Pak, udah ada fotonya. Mantap. Kelihatan. Oke. Coba saya kasih link juga. Saya kasih link ini ya. Iya. Yang lain gimana? Apa ini saya sudah muncul betul ya? Ini ada follow ya, follow Irma Nurul. Iya Pak, boleh follow. Follow saya juga dong Pak. Nanti Apa sih? kita bisa saling memfollow. Ya. Betul. High impact evidence based nih. Bu Irma, kalau sudah ada tampilan educator, student, business, order sudah berarti sudah masuk ya, sudah jadi. Kita cek ya. Saya refresh dulu deh. Di sini edit collection Bu. Kalau sudah masuk terus nanti tinggal ditambah saja. Oh ya, edit collection. Setelah itu apa ya? Di Wakelet. Dan Langsung masukkan linknya. Kalau Boleh. HP namanya add collection kalau nggak salah, add item. Coba saya lihat kalau HP. diklik tanda tambah ini ya, Ibu Irma. Iya betul. Diklik tanda Iya betul, tambah. tanda tambah. Kemudian linknya itu diambil dari mana? Nah, link pribadi. Terserah Bapak itu. Linknya di Bapak misalkan ya kalau menemukan link di YouTube gitu atau link yang bagus Bapak copy aja ke sini. Jadi ini tujuannya untuk Coba. kayak satu Coba. tempat gitu. Oh iya. Coba saya kirim ya. Saya kirim link YouTube saya ya. Betul, boleh. Oke, saya cari dulu ya. Nah, ini ada Bu Harti. Oh, udah Ada Odeng, ada apa lagi? Muhammad Iman Mustafa. Ini mesti di-refresh lagi. Oh kan, jadi Bapak Ibu udah nggak usah khawatir lagi kalau misalnya kehilangan link ya. Link mana ya tadi nyimpennya di mana ya gitu kan. Awalnya Bu Mary juga ngasih tahu saya untuk itu. Bu Irma, saya kirim Wakelet aja ya. Kita jadiin satu di sini gitu. Ternyata sangat memudahkan kita. Yang pertama, yang kedua HP. Di drive sebetulnya kita bisa simpen ya Bapak Ibu, tapi masalahnya kalau drive itu kita tetap harus buka drive-nya, harus ingat lokasinya gitu ya.
itu salah satu yang, dan dia nggak bisa nyimpan Twitter itu kalau misalnya di drive, sehingga dengan adanya Wakelet ini, Wakelet kan dia tidak dia itu bukan punyanya Google atau punyanya Microsoft ya, jadi dia independen, free resource curation gitu, sehingga teman-teman bisa nyimpan di dalam akun tempat. Kalau kita kirim sama anak-anak, satu tugas apa kirim saja. Ya, bisa nanti dikasih linknya ini aja, kalau mau ngirim tugas ke anak-anak nih, dikasih linknya saja. Bisa Udah ada link saya ya. Mana Pak? Ya. Bapak namanya Manfaatan portal rumah belajar. Udah ya? Atau dan? Atau klik Coba dan lagi ya? Klik dan Pak, klik dan. Oh, klik dan ya? Oke. Tidak ada Pak Yan. Oke, menarik ya. Gampang ya Pak. Gampang. Boleh lah ya, bisa diikuti. Sangat mudah beneran. Ya, awalnya udah saya muncul. pakai ini. Awalnya saya pakai ini juga karena Bu Andri rekan saya kan beliau pindah memegang di Klaten sekarang. Ada banyak kendala sinyal di sana. Ketika banyak kendala sinyal, kemudian saya kenalkan ini. Jadi kalau saya punya link di beberapa tempat gitu ya, kayak Lazuardi kan ada di beberapa kota, kita bisa kasih satu link Wakelet untuk kita share sama-sama ngelihat proses pembelajarannya. Ini coba saya. Jadi semuanya bisa lihat, yang bergabung di sini bisa lihat semua. Iya betul. Pokoknya apa ya, enak banget. Jadi kayak ini aja, kayak mading gitu. Siapapun bisa nempel itu. Jadi bisa. Nah, saya teman-teman tetap boleh selain koleksi yang di sini, kita juga bisa buat Wakelet Space. Space itu bedanya sama Wakelet Collection biasa. Wakelet Space itu Bapak bisa educator seluruh dunia. Mereka masukkan masing-masing koleksinya. Jadi mereka bisa buat koleksi sendiri di dalam space saya. Jadi kayak saya punya ruang gitu ya. Itu buatnya dari sini kita tambah. Jadi begitu kita kemarin kan gini, home ya, home. Nah ini ada create new collection di sini. Tapi kalau kita klik tanda tambah ini berarti kita menciptakan space. Ini saya buka yang misalnya art space. Nah ini murid saya bisa punya koleksi juga di sini. Jadi kita bisa buat koleksi yang pribadi murid saya selain yang kita buat. Nah ini misalnya ini art grade 8 ya, saya coba buat ya. Ini kan koleksi yang saya share. Nah ini mereka pada buat ilustrasi, gambar untuk cerita fantasi. Saya bisa komentari di sini, misalnya sudah bagus Ryan, proporsi wajah udah sesuai gitu ya. Terus saya kasih contoh juga, ini punya teman kalian yang cukup bagus. Ilustrasinya bisa berhasil menggambarkan perasaan meskipun nggak ada mukanya gitu ya. Nah ini hasil karya anak-anak. Saya bisa kumpulkan di sini, saya bisa komentari hasil karya mereka. Kemudian saya balik lagi ya. Saya balik lagi ke home tadi, sini. Nah, ini sudah ada koleksi, misalnya Intan buat koleksi sendiri di sini. Dia buat ini mood board yang saya suka. Mood board yang saya suka itu maksudnya dia lebih suka warna-warna yang seperti beige, gitu ya, warna-warna coklat tanah, terus kemudian ada sentuhan warna biru. Jadi teman-teman bayangkan seorang siswa bisa membuat koleksi sendiri kesukaannya.
Tetapi ini memang kalau mereka 13 tahun ke atas ya, karena yang bisa masuk ke space ini, mereka harus punya akun di web gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai gurunya, kita bisa sangat bisa pakai ini. Tuh, bentar, saya kembalikan lagi. Coba buka lagi contoh di yang Lazuardi Al-Falah. Nah, ini kami di Depok dan ini di Klaten. Saya kasih lihat koleksi saya share space ini dengan Teacher Andri, sehingga kita bisa saling melihat apa sih yang lagi bagus di sana, yang kita bisa adaptasi di Depok. Jadi saya jelaskan mengenai kita membuat penyederhanaan kurikulum, kemudian ini proyek-proyek guru. Nah, saya bisa masukkan nih video-video yang guru buat, kemudian materi-materinya, sampai Google Maps itu bisa masuk ke sini. Yang ini misalnya, nah ini tentang motif tradisional. Di koordinat itu di dalam titik GPS. Jadi saya bisa mengumpulkan atau mengkurasi hasil karya guru dan juga hasil karya saya sendiri di dalam satu Wakelet ya. Oke. Kembali lagi. Sekarang tadi kita sudah buat Wakelet Collection Keylor, sekarang saya akan buat Wakelet Space Keylor. Nah, nih. Ini Keylor nih, saya udah buatkan. Caranya tadi gampang sih, cuma create. Misalnya kita mau buat space ya, cuma tadi tanda tambahnya di tengah, ini tanda tambahnya di pojok. Kita akan buat space dengan satu nama. Kalau di sini saya akan klik di member, saya akan invite member. Link. Nanti Bapak Ibu kalau sudah masuk di sini bisa menambahkan koleksi sendiri, bukan masuk ke dalam koleksi saya ya. Coba ini saya akan kasih link lagi. Nah, memang nanti teman-teman in dulu. Cuma bisa bikin koleksi sendiri. Nah, nih Bu. Enaknya gitu. Buat sendiri ya. Jadi bisa membuat koleksi sendiri. Misalnya saya mau education. Jadi, kalau teman-teman mau daftar, mau belajar ya, belajar tentang Google Certificate level 1. Sekalian saya kasih linknya nanti. Oke. Wah, aku tak bisa salah-salah. Maaf ya. Misalnya di teks. Nah, oke, dan nah ini saya kasih ini saya buat unlisted atau
bedanya sama tadi, yang buat koleksi saya kalau di sini. Yang buat Kita koleksi saya share link. Iya, saya sih, tapi kalau di Space, Bapak Ibu bisa menambahkan koleksi baru. Nanti tinggal create koleksi. Kalau Space Bu Irma apa namanya, pelajarannya apa ya, bikinkan satu space gitu, misalnya mau kalau matematika repot ya, misalnya IPA deh tadi, IPA ya, atau ya IPA boleh deh, atau art ya seperti Bu Irma, misalnya seni budaya gitu. Jadi nanti anak-anak dia akan punya koleksi masing-masing, misalnya Budi, kemudian misalnya Susi begitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat koleksinya Budi, bisa lihat koleksinya Susi gitu. Jadi anak-anak punya drive foldernya masing-masing, kira-kira begitu ya Bu Irma ya. Kalau di collection kan enggak, kalau di collection kita semua bareng-bareng di situ, tapi kelihatan namanya memang collection ini punya ini. Tapi kalau di space itu masing-masing anak-anak punya foldernya masing-masing, koleksinya masing-masing. Jadi kita nggak perlu, jadi anak-anak tuh nggak usah misalkan ribet atau aplikasi pendidikan yang membutuhkan app gitu ya. Mereka misalnya hari ini minggu ini seni menggambar A, saya nggak ngerti ya pelajaran seni, mungkin itu menggambar A. Ya udah dia taruh aja di koleksinya. Nanti Bapak Ibu menilainya lihat aja dari koleksinya gitu. Kemudian bisa langsung memberikan feedback. Terus minggu depan menyulam misalnya, ya udah hasil sulamnya bisa taruh di situ. Entah dalam bentuk YouTube tutorial atau apa, mereka masukin satu-satu. Jadi kita ngeceknya gampang. Anak-anak juga ngumpulinnya gampang gitu. Seperti itu karena dia bisa bisa kamera. Sangat mudah ya. Jadi dia sangat enak buat untuk menambahkan, kayak misalnya ini kan sebetulnya anak-anak yang art club saya, dia buat koleksi sendiri. Ini Intan, kelihatan created by Intan gitu, created by Rafasha. Nanti mereka sendiri yang menentukan aku pengen koleksi seperti apa sih, dan itu bisa bertambah terus. Jadi kita bisa ngelihat perkembangan hobinya dia bagaimana. Oh, perkembangan dia di art tuh seperti apa? Oh, tadinya dia mungkin lebih suka watercolor. Setelah dia dapat pengayaan, dia mau nyoba juga akrilik gitu dengan teknik-tekniknya. Gitu. Jadi mereka saya bebaskan buat koleksi masing-masing untuk art. Jadi ini kayak memberikan keleluasaan, juga kesenangan bagi mereka. Misalnya aku senang sesuatu nih, aku bisa buat koleksi ya ternyata gitu. Dan mereka bisa menentukan sendiri, ini mau aku buat private atau public. Jadi kalau misalnya mereka nggak nyaman dengan public, ya mereka akan buatnya private gitu. Tapi jadi bisa lihat gurunya itu ya gurunya bisa lihat yang buat, dan mereka nggak bisa menghapus koleksi orang lain, nggak bisa gitu. Mereka jadi kalau kita takut mereka iseng gitu ya ngapus punya temennya, insya Allah sih enggak ya. Jadi mereka tetap bisanya paling ngedit koleksi mereka sendiri seperti itu. Kalau bahasa Indonesia malah menarik banget tuh, atau bahasa Inggris bisa langsung tulis di situ, mereka bisa share apa namanya dokumennya ya dari dokumennya, misalnya kalau dia ada di Google Drive gitu kan, ngetiknya di Google Dokumen. Atau ditulis lalu difoto juga bisa. Yang mana yang gampang aja ya? Bisa. Ini kemarin saya ikut ini ya, belajar menulis. Saya sudah buatkan invite link saya. Sudah benarkah? Oh, coba-coba. Harti Halim. Di Facebook. Oh, di Space. Iya. Oh, ini udah ada Bu Erlina. Bu Harti ada, belum masuk. Letakkannya di tadi, link yang tadi? Bukan? Iya, link yang tadi, kemudian saya ganti. Masuk melalui email saya. Oh, ini berarti ntar saya refresh lagi. Oh, dia harus di space setting ya?
Yang di mana Bu Mary? Ini belum masuk sih di sini. Bu Harti belum masuk ya, Bu? Oh, koleksi yang awal atau yang ini? Yang terakhir tadi dijelaskan. Oh, oke. Biasanya nunggu beberapa waktu, Bu. Coba saya cek di HP. Oh, Tes begitu. dulu. Di HP lebih cepat Secara dibandingkan. spontan langsung dibuatkan langsung masuk tidak ya? Langsung masuk sebetulnya, Bu. Cuma ini kan karena berat membuka di Webex ya. Jadi dia agak loadingnya tuh di Webex-nya biasanya. Ini ya, Bu. Bu Marlina ini. Ibu Mary udah ada, Bu? Coba lagi Apa dulu ya. apa nama Bu Marlina? Bu siapa? Bu Harti. Bu Harti. Ya. Halo, sepertinya ada suara orang bercakap-cakap. Iya, Bu, lagi di ruang guru biasa, Bu, teman-teman. Oh, iya. Sudah. Oke. Oh, Bu Harti kayaknya masuknya ke yang pertama ya? Yang Iya. collection. Oh, iya. Oke. Coba Sudah. saya Jan. Ya, Bu Harti ya? Iya. Yang ini kan ya? Iya. Tapi saya sudah invite buat sendiri link. Oh, buat sendiri. Ya. Invitation-nya boleh ditaruh di chat, Bu. Saya sudah masukkan di atas http://wakali.com invite jam 9.49 Oh, AM. sebentar. Ya, itu benar, Bu. Baik, nomor. Ini kah? Iya, benar, Bu, benar. Aduh, Oh, oke. ya benar. Jadi, Bu. Sudah seperti itu. Betul. Nanti saya bisa masukkan koleksi juga di sini. Terima Iya. kasih. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, nanti ini Ibu private-nya bisa diganti unlisted nanti. Jadi biar orang lain bisa melihat juga kalau Ibu nikah. Terus kemudian di settingnya ini, ya Ibu boleh lihat di setting ini ada tanda roda. Nah, di sini bisa ada sharing copy collection. Kalau misalnya mau dibuka, main boleh ngopi koleksi kita. Oh iya. Tapi itu tergantung kita ya, kita mau apa enggak. Terus kemudian boleh nggak diedit itemnya? Kalau ini diklik berarti bisa diedit sama-sama itemnya. Oh iya, yang Cuma kalau kolaborasi. Ibu nggak mau, nggak apa-apa gitu. Jadi settingnya diatur di sini. Oke, makasih umumnya Ibu. Ya, sama-sama Bu. Terus teman-teman, oke, satu lagi ya. Boleh kita ada saya dicek, Irma? Oh iya Pak. Yang mana Pak? Rajan Laniengka ada di room chat. Apakah sudah benar itu link saya? Dapat saya buka lagi saya buka nih. Coba ya. Oke. Oh, profile unpublished. Oh, belum, profilnya belum publish memang nih. Oh, Bapak masih private ya, Pak? Jadi Oh, jadi ngaturnya di mana tuh? Bapak klik misalnya gini. Terus Oh, di sebelah profile unpublished tuh. Atau space setting? ini change visibility-nya, Pak. Change visibility bagian mana ya? Atau di profile unpublished? Ya, profilnya dipublish dulu. Ya, profilnya dipublish. Terus nanti diganti visibility-nya. Nah, di sini nih private-nya diganti unlisted. Di mana itu ya?
Gimana bunyi kotok-kotok Palu ya? Yang diklik itu profile and publish ya. Anu, Halo Pak, saya Irma, belum halo. bisa mendengar. Bu Mary bisa bantu Bu? Halo. Halo? Iya itu. Untuk setting apa ya? Untuk setting supaya bisa semua melihatnya gimana? Dimasuk ke dalam koleksinya, di sebelah kanan diganti jadi unlisted. Public. Ini saya buka ya. Misalnya nih Bapak lihat ke layar Pak, ini misalnya seperti ini. Saya klik. Sebentar, saya lihat dulu layar. Ulangi Bu. Nah, ini kan Bapak misalnya masuk nih ke home. Bentar. Ini saya klik collection. Terus kita edit collection. Iya. Nah, sebelah kanan nih Pak ada tanda Unlisted. public, unlisted. Nah, itu atau private. Oh, iya. Nah, Bapak yang unlisted aja atau public. Unlisted. Oke, I'll try. Kalau unlisted hanya yang kasih linknya aja yang bisa lihat. Iya. Saya sebetulnya mau nyoba Flipgrid, kira-kira mungkin nggak ya? Jadi coba saya ini ya. Kalau Flipgrid harus ini dulu dong Bu Irma, add Flipgrid-nya dulu di ini enggak? Enggak, dia ada di sini. Langsung. Mungkin boleh di mute dulu, Bapak Ibu, mohon maaf. Misalnya Padlet, aplikasi Padlet boleh dimasukkan ke Wakalit. Bisa. Ini Bisa, suara Bu. apa ya Bu Irma ya? Background kayak ada agak Ya. noise. Agak kurang dengar, Bapak Ibu mungkin boleh dibantu di mute dulu sebentar ya. Nah. Oke. Nah, ini kalau kita plus di sini, kita bisa klik ini video, kita bisa buat screenshot. Moga-moga bisa ya. Tes. Kayaknya lihat Bu Mary. Halo. Saya matikan dulu ya. Kayaknya agak berat. Halo. Iya. Terdengar Pak? Kedengaran. Tapi agak putus-putus ini. Ya. Saya udah oke. ngatur tadi unlistednya. Bentar. Oh ya. Oke. Saya nggak bisa contohin yang Flipgrid Bu Mary, soalnya takutnya malah nge-hang. Jadi itu kalau kita punya akun Flipgrid, kita bisa tambahkan video di situ. Tapi Bapak Ibu juga bisa merekam video dulu, kemudian memasukkannya ke Wakelet juga bisa. Salah satu contohnya. Nah ini Bapak Ibu kalau klik di home, ini kan ada tulisannya ya, ada home, showcase, search. Kita klik showcase. Nah di sini adalah contoh-contoh orang-orang yang menggunakan Wakelet untuk kepentingan mereka. Jadi ada yang e-content development, ada using Wakelet to organize instruction gitu. Using YouTube channel for education ini mereka publik, jadi banyak banget yang teman-teman bisa dapatkan hanya lihat ini. Kita contoh ya, kita cari yang Hilang suaranya, Bu. Halo, Bu Irma. plan, bahkan yang membuat lesson plan dari sini. Halo, terdengar Bu? Oh ya, sudah. Ya. Ini ada teman-teman yang membuat lesson plan di sini. Misalnya mungkin mereka bisa buat target dulu, kemudian apa yang dilakukan, terus anak-anak sekalian mengerjakan di sini.
day 2, day 3 mereka buat seperti ini. Day 4 misalnya seperti ini. Jadi ini contoh-contoh misalnya kita mau buat lesson plan. Koleksi lesson plan kita di sini atau mau buat portofolio juga bisa di sini. Remote screen time tuh. Ada banyak konten yang teman-teman bisa lihat. Digital reading. Misalnya teman-teman librarian gitu ya atau guru bahasa ingin menyimpan koleksi buku-buku atau sumber-sumber belajar online yang bagus. Nah, ini bisa masuk sini, digital reading assignment for any book. Jadi koleksi dari assignment bisa masuk ke sini, e-book resource for kids tuh. Storyline online, kids. Nah, ini dari para pendidik di luar negeri. Dan saya mau menjelaskan ini nih, immersive reader. Ini fitur untuk anak-anak yang kesulitan dalam membaca. Jadi bisa diperjelas. Sebentar ya. Oke. Saya akan lihat apakah dia berhasil dibuka. Jadi tulisannya itu nanti akan, nah seperti ini. Ini akan membesar ya. Jadi kalau untuk Bu Mary yang mau belajar bahasa Inggris gitu, ada anak-anak yang kesulitan, diklik itu, ini bisa begini. Ya, bisa dibacakan ya. Keren ya. Terus ini grammar option-nya di sini. Dia bisa buat yang nouns itu yang mana? Dibuat warnanya ungu. Yang verb yang mana? Ya, yang warnanya merah. Adjective hijau. Kuning ini. Ya, keren banget. Jadi ini bisa untuk apa namanya? Membuat anak-anak yang kesulitan dalam belajar bahasa Inggris misalnya bisa mengeja satu-satu kata-katanya. Text size-nya bisa diperbesar atau diperkecil. Spacing-nya juga seperti itu. Kalau yang buku ini reading preference, kita bisa coba choose language. Saya nggak tahu Indonesia ada nggak? Coba kita lihat Indonesia ada. Apakah Indonesian? Ada juga. Oke. Saya coba. Nah, Bu. Lihat, bisa ditranslate ke bahasa Indonesia. Cuma saya nggak tahu kira-kira kalau di play gimana. Keren ya? Jadi ini, kalau Bapak Ibu kesulitan dengan bahasa Inggris, ini bisa diklik, terus kemudian diganti language-nya. Gitu. Oke, bagaimana sampai di sini ada yang mau bertanya mungkin? Iya, Iya, jadi bisa memfasilitasi anak-anak ya, Bu Irma ya. Iya, terima kasih pemaparannya Ibu apa mau kita lanjutkan Mary lagi? dengan Ibu Irma. Di kolom chat Ibu sudah ada yang bertanya. Oh, sudah ada. Apakah Wycliffe mirip seperti blog katanya dari Ibu Umi? Bisa Apakah dijadikan Wycliffe blog? mirip seperti blog? Ya. Ya, sebetulnya Wakelet itu bisa dijadikan apa saja, Bu Umi. Jadi bisa jadikan blog, bisa dijadikan tempat menyimpan resource-resource bagus gitu. Tapi kalau kita maunya mengkhususkan koleksi itu nulis, nggak apa-apa, kita bisa tulis di situ. Enaknya kan kita kalau kita sudah install Wakelet di handphone, kita tinggal add collection, kita tinggal tulis apapun yang mau kita tulis langsung masuk ke sana. Gitu. Jadi dia sangat bisa dijadikan blog, hanya saja bedanya dengan blog. Kalau blog itu kan orang bisa
bagaimana ya, komennya langsung di blog kita. Sama sih Wakelet juga bisa komen di blog kita ya. Cuma blog itu lebih tampilannya seperti newsletter gitu. Bedanya itu sih. Tapi kalau saya boleh saran sih malah menurut saya lebih lengkapan di Wakelet dibandingkan di blog. Gimana Bu Mary mungkin yang suka nulis blog? Ya, mungkin ada tambahan dari Bu Mary. Silakan Bu Mary. Tidak kedengaran suaranya Bu Mary. Seminar. Halo Bu Mary. Halo. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Bu Mary, kami ingatkan pada Bapak Ibu untuk mengisi link absen yang ada di kolom chat. Kemudian di kolom chat juga sudah ada link materi dari Ibu berdua. Silakan di. Iya, ini ada pertanyaan ya, apakah Wakelet bisa dioperasikan dalam posisi offline? Sejauh ini setahu saya sih online ya Pak, tapi kalau di HP itu dia tidak berat begitu dan tidak memenuhi memori karena dia salah satu web saja. Gitu. Kedengeran nggak suara? Oh, baru kedengaran Bu. Baru terdengar. Aduh, ini Baru dengar. ya, jadi tadi yang blog itu kalau ini menarik ya kalau misalkan di pelajaran bahasa begitu, kalau misalnya mau ngajarin anak-anak menulis, kalau pakai blog itu lebih ribet ya. Lebih baik pakai Wakelet langsung ketik di. Jadi intinya Wakelet itu tidak seperti blog, tapi Wakelet bisa jadi blog begitu. Dia jauh lebih variatif menunya, fiturnya blog. Kalau blog kan hanya tulisan saja atau tambahan-tambahan ya. Kalau di kita bisa melakukan lebih banyak daripada itu. Sama tadi apa Bu? Online ya? Offline ya? Harus Online ya. Offline. Harus online. Dioperasikan secara offline. Kalau misalkan offline nanti tujuannya untuk berbagi jadi nggak dapat gitu. Makanya memang dia didesainnya online. Cuma Wakelet ini lebih baik dibanding aplikasi pembelajaran sejenis, misalnya Google Classroom. Kalau Google Classroom kan harus download aplikasinya, gitu ya. Walaupun Google Classroom itu juga perfect banget, maksudnya juga pas. Tapi maksudnya kalau dari segi kemudahan, Wakelet itu jauh lebih mudah. Jadi misalnya anak-anak mau, misalnya sinyalnya mau hemat kuota gitu ya. Jadi mereka misalnya ketik dulu, baru kemudian misalnya diketik dulu di notes di handphonenya, lalu nanti ketika sudah ada sinyal nyalakan, baru di copy paste, dimasukkan ke Wakelet. Jadi ya simpel gitu kalau mau misalnya ada kendala-kendala internet gitu, karena nggak perlu download app itu. So far ya memang harus online. Oke. Ya, terima kasih. Iya, ini masih ada beberapa Bu Mary. slide lagi Bu, sedikit lagi ya. Oh, masih ada ya? Silakan. Iya. Bu Mary mau menyampaikan lagi yang ini? Apa tuh Bu? Yang Slide mana, Bu? 8. Slide 8. Coba, slide 8 yang mana? Ini. Jadi ada fitur-fitur utamanya. Ya? Oh, ini Tadi udah. sudah Oh, kan? yang menyalin koleksi aja ya, menyalin koleksi kayaknya. Boleh. Belum Kalau tadi. misalnya Menyalin koleksi itu. mau copy koleksinya Bu Irma, mau dibuat jadi punya sendiri bisa. Asal diizinkan. Nah, ya. Misalnya ini nih, saya mau copy punyanya Miss Erin Flanagan. Saya bisa follow dia. Saya follow. Oke. Terus kemudian saya dengan easy bisa copy this collection kalau dia perbolehkan. Copy. Udah, nanti semua koleksinya akan ada di saya. Coba kita buka. Dia ada beberapa jeda ya, beberapa waktu. Nanti bisa muncul di saya. Seperti
Oke, kita lihat. Mana ya? Nah, nih. Ada kan digital reading assignment. Jadi kita bisa copy punya orang lain kalau diperbolehkan. Misalnya nih saya punya my favorite tutorial nih, misalnya saya punya my favorite tutorial di sini. Kemudian di sini caranya saya membagikan ini sama orang lain adalah saya masuk ke koleksi saya. Jadi saya yang punya kuasa ya untuk boleh apa enggak ini dibagikan ke orang lain. Saya klik setting sebelah kiri yang ada roda gerigi. Kemudian saya klik ini, copy collection. Copy collection. Asik, bisa copy. Ya, nah ini kalau biasanya private dia nggak bisa, tapi kalau unlisted asal kita bisa buka ininya copy, orang bisa copy punya kita. Dan kita juga boleh memperbolehkan kontributor editing item, misalnya mau edit ini, silakan. Atau kita mau delete di sini. Hanya kalau udah delete berarti nggak bisa di undo lagi. Nah ini koleksi saya, silakan di copy nanti. Ini karena saya suka art banget, jadi saya buat koleksi tutorial art yang saya paling suka. Dari buat boneka kaos kaki, kotak susu bekas, watercolors, origami, sampai bagaimana caranya melukis dengan cepat dan bagus. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke koleksi saya dan mengopinya langsung, silakan. Jadi ini untuk kita saling berbagi ya, betul-betul semangat berbagi kalau Wakelet ini. Makanya dia cukup banyak followernya karena betul-betul semangatnya untuk berbagi ya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya komunitas di sekolah atau komunitas di daerah, langsung buka Wakelet. Jadi kalau ada informasi link-link itu kan, linknya mana sih tadi? Linknya mana ya gitu. Iya, betul. Di Wakelet, mau buka link absen, mau buka link materi kelor 1, kelor 2, sudah ada linknya gitu. Jadi dia semacam playlist juga apa kayak daftar ya. Nah ini bagaimana guru memanfaatkan Wakelet, itu ada bisa untuk buletin kelas. Jadi untuk informasi bulanan nih Pak misalnya atau Bu misalnya bulan ini kita ada bulan bahasa, terus anak-anak menulis informasi bulan bahasa atau gurunya juga bisa, kita bisa jadi buletin kelas, bisa buat mengumpulkan bahan ajar, perencanaan pembelajaran, lesson plan nih, kalau kepala sekolah mungkin ada yang ikut, kumpulkan langsung kasih link, ayo kumpulin lesson plan-nya di sini gitu. Jadi dari Google Drive daripada kumpul di drive masing-masing bisa di-share di Wakelet, atau bisa juga untuk koleksi pribadi ya Bu Irma ya, RPP-nya. Iya, Kemudian pengembangan diri gitu, misalnya untuk ikut webinar linknya ditaruh di Wakelet kita. Jadi bulan lalu aku ikut Wakelet ini, webinar ini, link-link YouTube-nya atau link-link yang kita dapat itu bisa ditaruh di sana. Dan pembelajaran interaktif seperti tadi kan interaktif ya. Misalnya kalau kita pakai Zoom atau pakai misalnya mengajarnya dengan Webex atau apa saja lah ya, nanti buka link ini, nanti gurunya bisa langsung terlihat di situ anak-anak yang mengumpulkan siapa saja. Jadi interaktif. Itu ya Bu Irma, betul. Ada yang bisa disampaikan? Iya. Jadi misalnya pembelajaran interaktif, tadi kan sebetulnya kita bisa memasukkan video Flipgrid. Jadi Flipgrid Short itu dia punya fitur baru ya, Flipgrid itu adalah aplikasi untuk membuat video. Fitur barunya adalah Flipgrid Short, di mana kita bisa merekam diri kita, terus kita bisa nambahkan interaktif whiteboard juga di situ. Nanti kita bisa taruh video itu paling pertama, habis itu di bawahnya ada link-link yang harus dilihat. Habis itu di bawahnya, yuk silakan berpendapat di sini. Mereka bisa menambahkan teks. Terus habis itu di bawahnya bisa ditambahkan lagi, yuk bisa sharing nggak gambar-gambar yang kalian suka. Nah, jadi interaktif di situ. Dan anak-anak tinggal ngeklik link itu saja. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, oh ini harus masuk ke yang mana ya, folder mana kayak gitu. Tapi anak-anak sudah tahu, oh ini ada di koleksi ini, saya bisa tambahkan link-link kapanpun saya suka di waktu apapun. Nah itu salah satu
yang menarik ya. Dan yang terakhir adalah group research with PLN. PLN itu personal learning network. Jadi kalau misalnya kita punya riset bareng-bareng gitu ya, professional learning network. Jadi kalau kita punya riset, misalnya saya sama Bu Mary lagi menelaah tentang visible thinking rutin, apakah ada impact-nya gitu untuk sekolah-sekolah atau ke anak-anak. Nah, itu kita bisa buat riset bersama di dalam satu Wakelet itu, saling menambahkan materi dan riset-riset. Jadi nggak hilang kemana-mana gitu. Intinya sih dia Wakelet itu intinya mengkurasi, mengumpulkan gitu ya. Jadi nggak hilang kemana-mana nih file-filenya gitu. Nah, ini bisa untuk pengumpulan tugas. Kalau siswa ya, siswa yang berusia 13 tahun udah bisa membuat akun Wakelet pribadi. Jadi sekitar kelas 8 ya. Kelas 8, kelas 9 tuh mereka sudah bisa buat akun Wakelet pribadi. Karena itu tadi di Space sudah ada beberapa murid saya juga masuk. Kalau di bawah usia 13 tahun, tadi kita bisa pakai cara kita buat collection di profile kita atau di home kita. Nanti kita berikan link mereka masuk ke koleksi kita. Itu kalau di bawah usia 13 tahun. Kalau misalnya dia di atas 13 tahun, dia bisa menambahkan koleksinya di Space. Terus ada diskusi kelas, proyek penelitian, penugasan, sampai portofolio digital. Jadi kalau mereka punya karya-karya, atau pernah menang lomba atau apa, sertifikatnya bisa masuk ke dalam situ. Dan juga riset mereka berkelompok. Nah, ini kalau buat yang saya bilang tadi librarian atau pelatih coach ya, teknologi memanfaatkan Wakelet, nah itu bisa jadi pusat sumber dayanya, media kegiatannya, sumber daya juga untuk orang tua. Misalnya kita ingin memberikan sebuah link, ini loh, apa namanya, link-link penting dalam hal parenting gitu ya. Jadi nanti orang tua diminta melihat itu. Kan ada banyak orang tua yang misalnya, gimana ya saya buat anak saya aktif? Atau bagaimana ya biar mereka nggak males-malesan gitu kalau di rumah, atau nggak buka gadget terus. Nah, kita bisa sharing sumber daya penting untuk dibaca dengan orang tua. Perpustakaan digital yang tadi kaitannya dengan buku, kita mungkin ada link-link buku yang bagus di sana. Kanal masukan dan saran. Jadi masukan-masukan dari orang tua bisa kita masukkan di situ juga. Mereka juga kita bisa buat unlisted juga hanya untuk internal. Oke, tadi saya sudah jelaskan ya pengumpulan sumber daya, rencana pembelajaran, buletin dan penugasan ya. Semua bisa diletakkan di sini. Nah, teman-teman, saya nih jadi Wakelet Ambassador. Sebetulnya caranya sangat simpel. Kalau Bapak Ibu sudah punya 5 koleksi saja di home, kemudian Bapak Ibu nanti ada link atau pendaftaran sebagai community ambassador, Bapak Ibu bisa daftar, kemudian nanti kalau mereka approve bisa menjadi Wakelet Ambassador, dapat badge ya, seperti yang di tengah ini. Nah, studentnya ternyata juga ada. Ini saya juga baru tahu ada Student Ambassador Program. Mungkin kalau mereka yang punya koleksi bagus, nanti bisa dijadikan Student Ambassador. Kalau community member, kelebihannya kalau Bapak Ibu daftar jadi community member, setiap kali ada info baru dari Wakelet, Bapak Ibu akan dikirimkan email, akan ada YouTube baru mengenai fitur barunya Wakelet. Saja ada di Wakelet. Seluas-luasnya ini sebetulnya saya pun juga sedang swag dari Wakelet. Insya Allah nanti yang aktif tadi bertanya jawab di sini akan dapat dari Wakelet yang sedang perjalanan dikirim ke Indonesia sekarang ya. Pilih tergantung swagnya ya. Kalau misalnya dapatnya 3 atau 4, nanti saya akan berikan 4-4-nya ke teman-teman. Kemudian ini tadi ya Wakelet di mobile app seperti ini. Modelnya tinggal di-download di App Store. Ya kalau mau pakai apps juga lebih gampang ya. Ya, cuma 3 langkah. ya, tinggal sign up, create, share. 3 langkah aja.
Nah, ini silakan teman-teman nanti klik ini twitter.com@wakelet atau youtube.com/wakelet atau helpwakelet.com. Ini sudah ada link resource-nya apa saja. Coba saya klik ini semua resource Wakelet ya. Teman-teman lihat dari sini nanti terinspirasi. Sebetulnya Wakelet itu sangat, tapi ternyata bisa digunakan untuk banyak sekali materi ya. Betul. Oke, kayaknya loadingnya lama nih. Tutup. Nanti teman-teman bisa lihat di slide-nya. Oke, kayaknya sudah slide dari saya. Silakan, mungkin mau ada yang bertanya lagi? Iya Bu, ada di kolom chat ini dari Pak Muhammad Sulaiman. Mohon dikirim langkah-langkah model tersebut agar lebih paham untuk digunakan. Mohon dikirimkan langkah-langkah anti model tersebut agar lebih paham dan lebih. Makanya sebetulnya seperti yang saya jelaskan itu coba saya ya dari awal ya. Kita dari web browser begini ya, kita masuk dulu wakelet.com. Kopi itu Ibu. Nah, kalau sudah masuk tinggal create new collection. Pokoknya Bapak cari tanda tambah hijau saja, kita klik, nanti tinggal tambahkan judul apa, tambahkan foto, nanti bisa dari library kalau misalnya mau ada fotonya, library yang atau punya koleksi. Nah, di kiri buat teks, buat URL, jadi buku dimasukkan ke sini, nanti tinggal dimasukkan ke sini. Itu link Twitter, PDF, Drive, dan lain sebagainya. Terus kemudian setting di sebelah kanan, Bapak ubah menjadi unlisted kalau mau di. Oke. Terus kemudian di invite kontributor. Tinggal di copy link. Udah, hanya itu saja sih. Kalau yang di setting itu kalau misalnya mau memperbolehkan koleksinya di copy. Begitu. Ya. Kira-kira Jadi itu langkah-langkahnya Pak Sulaiman ya. Kita pindah ke Pak Yan Kelor, barusan raise hand. Silakan Pak Yan bertanya langsung. Silakan dibuka mic-nya. Bu Irma, saya mungkin ya memang masih bingung-bingung sih. Ya, tapi gini, apakah semua yang pertama ya mungkin banyak satunya pertanyaannya. Yang pertama, apakah antara guru dan siswa itu harus sign up aplikasi ini ya? kalau kita tadi saya jelaskan bedanya kita di home dengan koleksi yang di space di kiri. Nah, kalau di home itu tinggal copy link collection-nya dia tidak perlu punya akun. Kalau yang di home, Pak. Tapi kalau yang di space itu kan siswa bisa buat koleksi sendiri. Dia tahun ke atas. Nah, kalau yang di sini kita bagikan koleksi kita aja ke dia. Dia langsung masuk ke dalam link itu, open cuma perlu sign in with Google account-nya mereka, nanti bisa kan koleksinya. Oke. Jadi yang penting
email gitu sih. Jadi nggak perlu sign up ya mereka Perlu, ya. kalau misalnya masih Kemudian SD, mereka pakai akun email orang tuanya juga nggak apa-apa. Yang penting mereka bisa masukkan kemudian koleksi kan. ya, kemudian untuk gimana supaya kelas yang 4 kali ini mereka mengumpulkan tugas nggak kegabung gitu. Hilang suaranya Bu Irma. Halo, halo, iya, Ibu Irma. Suara saya, Bu. Ya, terdengar Pak. Oke, pertanyaan saya berikutnya ini, gimana caranya supaya anak-anak kan mau kumpul tugas nih, gimana caranya supaya mereka itu tuh kumpul tugasnya jangan di satu file, ibaratnya seperti itu kan. Maksudnya jangan kegabung gitu, gimana caranya ya? Iya. Bapak bisa buat new session aja yang Oh, new collector. buat Oke, terima kasih. Ya nanti saya explore dulu ya. Kalau belum explore memang belum menemukan Bu Irma, kalau tadi itu saya ide ada pemahaman itu sebenarnya yang tokennya harus memasukkan link tadi. Semua handphone itu kan memang sudah ada emailnya ya. Ya, di sini maksudnya adalah biar namanya nanti muncul di situ di file yang di share kan ada namanya tuh, misalnya created by Terima Erlina putus di sini. putus ya. Saya. Oh, punya akunya kayaknya. Oke. Halo. Halo. halo, ya seperti saya tadi memang waktu login ya kayaknya waktu login hanya Bukan berarti tidak login, tetap login, tapi maksudnya Iya. tidak perlu mengisi nama dan segala macam. Yang kan biasanya kalau di setiap handphone Android akan ada email ya, walaupun Iya, siapa betul. mungkin lah orang tuanya atau di